Bambang, berarti menurut Anda dengan misalkan kembali dan juga non-job pada akhirnya, menurut Anda lebih baik pensiun sebagai anggota Polri untuk perwira tinggi ini atau tetap kembali aja dengan menerima konsekuensi tersebut? Itu kembali kepada pilihan masing-masing ya. Kalau memang mereka memiliki passion terkait dengan job di kementerian atau lembaga, bisa mengundurkan diri, kemudian melakukan alih status, itu bisa saja seperti itu. Dan tentunya ini akan menjadi positif juga bagi Polri karena tidak perlu menampung mereka kembali ke Polri karena tentu ini akan mengganggu juga ritme di internal seperti itu. Pak Arianto, bagaimana dengan frasa tsunami kalau kembali lagi ke institusi Polri, akan ada banyak perwira tinggi yang mungkin saja non-job juga. Non-job gitu kan ya. Itu kan kalau Pak Bambang kan di luar Polri, jadi nggak ngerti apa yang terjadi di internal. Saya itu sehari-hari kan ngelihat bagaimana kinerja Polri itu ya kan. Jadi di Polri ini seandainya mereka itu para bintang 3 itu kan job tinggi gitu ya. Misalkan dikembalikan ke polisi, memang secara struktural nggak ada, kelihatannya kemudian kan nggak ada kerjaan kan gitu kan. Tapi secara kenyataannya saya bilang polisi butuh para petinggi-petinggi yang berandal ya, yang bisa memperbaiki polisi itu tadi, terutama untuk transformasi ini ya. Ini menurut saya sangat butuh banyak. Soalnya gini ya, untuk mentransformasi polisi itu Pak, itu kita butuhnya apa? Merubah perilaku yang di lapangan, 460.000 orang. Merubah perilaku itu ada berapa poin yang harus dirubah? Jadi ada 9 ya. Di setiap poin itu saya hitung karena saya bikin buku petunjuknya itu ada 10 poin itu. Nah, untuk merubah poin-poin itu kan dibutuhkan nomor 1 ya, petunjuk kepada ke lapangan supaya dibaca semua orang apa yang harus dikerjakan dan tidak. 1 itu ya. Jadi itu petunjuknya harus disempurnakan dulu supaya itu betul-betul bagus. Ini butuh kan gitu kan perancang. Kemudian pelaksanaan di lapangan, bagaimana mensosialisasikan, bagaimana mengevaluasi, bagaimana cara menindak pelanggaran, dan bagaimana cara mengevaluasi. Itu bukan butuh seorang yang nggak apa-apa itu. Kalau memang mau kerja, masih banyak kerjaan di Tapi mau ditempatkan di mana Pak? Kalau misalkan pada akhirnya kembali, mau ditempatkan kemana sebenarnya? Apakah masih ada? Itu tadi sebagai pengendali daripada setiap butir-butir perubahan yang akan disampaikan. Berarti ada jabatan baru yang dibuat atau pos yang dibuat baru untuk mengisi? Harus ada. Kan di dalam polisi itu kan ada tugas rutin, ada satgas gitu kan. Kalau kita bisa bikin satgas secara mendadak itu, kemudian bisa, kenapa untuk transformasi itu nggak ada satgas kan gitu. Jadi tidak ada misalnya menurut saya sih tidak ada rumus, tidak ada pekerjaan di situ. Justru kita itu bisa memanfaatkan, kalau bagi saya ini jadi peluang ini polisi untuk memperbaiki diri gitu. Bukan suatu tsunami bagi saya. Saya kembali ke Mas Bambang. Mas Bambang, kalau dalam Undang-Undang Polri kan kita kenal bahwa institusi Polri adalah institusi non-kombatan atau institusi sipil sebenarnya. Menurut Anda, apakah mungkin sebenarnya dengan penempatan mereka di jabatan sipil sudah sesuai dengan kinerja mereka, didikan mereka selama ini, atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau saya melihat sejak awal dididik, ya mereka tidak dicetak untuk menjadi birokrat di kementerian dan lembaga. Mereka lebih pada tugas-tugas kepolisian. Tugas-tugas kepolisian ini kan meliputi Kamtipmas dan terutama ya Kamtipmas, pemeliharaan keamanan ketertiban dan penegakan hukum. Jadi fokusnya di sana. Memang kemarin ketika berada di kementerian dan lembaga, fungsi mereka salah satunya melakukan pengawasan pada lembaga terkait. Tapi isu yang beredar kan juga tidak hanya melakukan pengawasan, tapi menjadi pengamanan. Itulah yang akan yang memunculkan persepsi adanya konflik kepentingan, karena konflik kepentingan antara ini yang diawasi dan yang mengawasi kan sama saja kalau mereka ada di luar struktur. Makanya kemarin keputusan MK mengembalikan itu memang sudah, saya melihatnya sudah sangat tepat ya, karena memang dalam undang-undangnya memang mengatur seperti itu, tidak bisa di luar struktur karena harus mengundurkan diri dan pensiun dini. Semangat
semangat undang-undang itu adalah menjaga agar Polri ini tetap profesional dan sebagai Polri sebagai lembaga yang diberikan kewenangan negara dalam tugas kepolisian ini lebih profesional dan bebas konflik kepentingan dan lebih independen, karena harus disadari bahwa Polri ini adalah aparatur negara, bukan aparatur pemerintah, meskipun sama-sama di sipil. Tapi harus dicatat itu tadi, harus digarisbawahi bahwa Polri ini adalah aparatur negara, bukan aparatur pemerintah. Bahwa Polri mendukung pemerintah itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu dalam rangka sebagai aparatur negara gitu loh. Ini memang sesuatu yang masih sulit dipahami karena perbedaannya memang sangat tipis antara aparatur negara, aparatur pemerintah, atau dalam tanda kutip aparatur kekuasaan seperti itu. Makanya keputusan MK ini merubah mindset tersebut gitu, dan harus dan ini harus disadari oleh kawan-kawan kepolisian. Mas Bambang, kalau kita melihat dalam sidang kemarin, dari alasan penggugat adalah karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan, ada kepala BNN, ada BSSN, BNPT, KPK. Menurut Anda dengan eksodus yang hasil putusan ini, perpindahan kembali ke institusi Polri ini, apakah akan mengganggu sebenarnya apa yang telah dilakukan selama ini di institusi sipil tersebut, atau bagaimana sebenarnya? Ya, sedikit ada goncangan juga ya. Artinya yang selama ini tugas-tugas Polri yang dilakukan secara profesional melakukan pengawasan ini tentunya akan berkurang. Ini tentu akan membuat kementerian dan lembaga itu berbeda dengan kemarin, akan semakin longgar gitu. Artinya peluang-peluang untuk melakukan pelanggaran itu kembali muncul seperti itu. Tetapi ini kan persoalannya bukan hanya sekedar penempatan Polri di luar struktur, tapi adalah koordinasi antar lembaga. Artinya kalau itu tidak bisa diselesaikan antara antar lembaga, tentu ini akan menjadi dampak yang negatif. Tetapi bagaimanapun juga masing-masing harus profesional, ego sektoral itu harus dihilangkan, dan pucuk pimpinan antar lembaga inilah yang harus memastikan bahwa koordinasi kerja itu tetap berjalan dengan semestinya seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, bagaimana Anda melihat bahwa ada beberapa institusi sipil yang selama ini sudah menjadi bagian dari Polri atau selalu dipimpin oleh anggota Polri, pada akhirnya harus kembali lagi ke institusi Polri, terutama seperti BNN, BNPT. Mohon maaf ya kalau saya mungkin salah memaknainya ya. Keputusan daripada MA kemarin itu kan hanya bunyinya tidak boleh polisi yang aktif kemudian bertugas di tempat lembaga yang lain gitu kan. Bukan berarti tidak boleh, tapi harus keluar dulu. Harus keluar, pensiun. Baru masuk ke situ. Berarti bukan tidak ada larangan Pak untuk anggota polisi masuk situ sepanjang dia sudah pensiun daripada polisi. Nah, otomatis besok seandainya ini BNN misalnya tuh, ya paling tinggal yang sekarang masih dinas itu ya suruh pensiun, kemudian mau boleh ke situ kalau memang dia maunya ke situ. Ini efek daripada ini kan kepada anggota ya Pak, itu nanti harus milih itu nanti apakah berhenti dari polisi atau kemudian tetap di situ. Itu nomor satu. Sehingga bagi saya tidak ada kekhawatiran lembaga-lembaga lain yang memang dibutuhkan adanya figur polisi itu akan kehilangan figur polisi di situ. Saya ingin menyampaikan ya, penugasan polisi di luar lembaga ini itu ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya adalah dulu dibutuhkan profesionalisme polisi itu untuk pengawasan biasanya. Makanya dulu penugasan keluar itu harus menunggu lembaga yang minta kan gitu kan. Kalau lembaga minta dikirimlah ke sana, dan itu memang efektif. Karena saya pun dulu juga gitu Pak. Saya menjelang pensiun itu saya diminta ke BPN. Nah, saya keluar dulu dari polisi dan masuk ke BPN. Dan saya di situ di BPN saya bikin perubahan banyak sekali. Tanya itu Pak Ahok, Pak Ganjar Pranowo, Pak Gamari. Itu ya dulu saya waktu di BPN saya bikin sistem bagaimana menyelesaikan sengketa tanah sehingga yang sengketa tanah yang berlarut-larut nggak selesai. Dengan adanya saya di situ karena saya biasa ya menyelesaikan sengketa, sehingga ada positifnya gitu. Yang kedua positifnya adalah koordinasi. Polisi itu kalau kerja kan nggak bisa sendiri Pak, harus dengan lembaga yang lain. Dengan adanya anggota polisi yang situ maka koordinasinya itu akan lebih erat, cepat sekali gitu.
Itu hanya sayangnya ada negatifnya juga kalau ada polisi masuk ke situ, itu seakan-akan kan menutup karir daripada orang yang sudah dari kecil ada di situ gitu, sehingga itu. Jadi sipil ya, jabatan sipil itu itulah ya. kondisinya ya. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi bagi saya ini bukan barang susah ini. Karena tinggal suruh pilih kalau mau berhenti kemudian masuk atau kembali ke polisi. Itu gitu. Saya terakhir ke ada polisi ada di situ. Saya terakhir ke Mas Bambang, bukan barang susah kalau kata Pak Arianto, transisi kalau kata Pak Yusri butuh transisi waktu. Apa yang harus disiapkan? Singkat saja Pak, terakhir. Ya satu kesiapan mental ya kepada untuk anggota. Ini memang ada sebuah perubahan yang sangat drastis karena 10 tahun ini mereka dalam zona nyaman untuk bisa di luar lembaga di luar Polri seperti itu. Makanya kesiapan mental yang seperti disampaikan Pak Arianto tadi, mereka harus siap mental untuk memilih tetap di dalam Polri atau mengundurkan diri atau pensiun dini itu tadi, dan kemudian bertugas di kementerian atau lembaga lain. Itu satu terkait dengan personil. Terkait dengan organisasi, ya Polri harus segera mempersiapkan pengembangan organisasinya, kemana mereka nanti ditampung, job-job apa saja yang harus disiapkan untuk mereka, karena tentu itu sangat berpengaruh pada kinerja mereka nanti yang sudah kembali ke Polri. Oke. Terima kasih atas apa yang disampaikan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi dan juga pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan ya jalan terang, jalan tengah juga buat bagaimana reformasi Polri ini untuk pelayanan terhadap masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Mario. Terima kasih.